Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalza Junior Edla dengan NPM 21120111117 akan menjawab pertanyaan mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Konun Aceh. Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 mengatur mengenai kekerasan seksual dan pemerkosaan, yang dalam hal ini diatur juga dalam KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Undang-Undang Perda Aceh tersebut dapat tetap diberlakukan? Lalu, apakah hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya atau disharmonisasi? Atau bertentangan dengan konstitusi atau inskonstitusional? Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 adalah peraturan hukum yang berlaku di Provinsi Aceh, Indonesia. Konun tersebut mengatur berbagai aspek kehidupan sosial dan hukum Islam di Aceh, termasuk kekerasan seksual dan pemerkosaan. Meskipun Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 ini berlaku di tingkat provinsi, ada kemungkinan terdapat ketidaksesuaian dengan hukum nasional seperti KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penerapan Konun Jinayah menuai kritikan dari banyak kalangan, khususnya terhadap penerapan hukuman cambuk dan qazaf. Hukum cambuk dinilai melanggar hak asasi manusia. Tidak hanya itu, hukum cambuk dianggap bertentangan dengan KUHP, karena KUHP tidak mengenal adanya hukuman cambuk sebagai salah satu jenis pemidanaan atau hukum pidana. Sedangkan qazaf dianggap merugikan perempuan ketika seorang perempuan korban melaporkan dan menjadi korban pemerkosaan atau perzinaan, mereka harus melampirkan bukti dan juga minimal 4 saksi. Jika tidak melampirkan bukti dan saksi tersebut, maka perempuan tersebutlah yang akan dituduh sebagai pelaku pemerkosaan tersebut. Konun Jinayah tidak mengatur hak restitusi bagi korban karena belum ada peraturan pelaksananya. Selanjutnya, tidak mengatur pemberatan atau penambahan bagi pelaku yang notabene orang-orang terdekat korban. Karenanya, perlu mendorong dilakukannya revisi terhadap Konun Jinayah, khususnya pasal pelecehan dan pemerkosaan serta pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual. Dengan demikian, pemerintahan pusat atau Kemendagri agar meninjau ulang peraturan Konun Jinayah di Aceh karena penerapan cenderung merugikan perempuan atau anak korban kekerasan seksual yang dianggap bertentangan dengan undang-undang atau disharmonisasi. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana jika daerah lain yang bukan termasuk ke dalam daerah istimewa menerapkan perda syariah? Indonesia bukanlah negara Islam, tetapi negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, bahkan Muslim terbesar di dunia. Dalam pelaksanaan dan penerapan syariat Islam, yang dapat dilakukan adalah penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam setiap produk hukum yang dilakukan oleh pemangku kekuasaan legislasi di Indonesia. Peluang pemberlakuan hukum Islam di Indonesia sangat terbuka, karena pada dasarnya hukum Islam tidak akan berbenturan dengan hukum positif yang berlaku saat ini. Berdasarkan prinsip otonomi internal right self-determination, yaitu hak daerah untuk memutuskan nasibnya sendiri dan mengurus secara internal urusan di daerahnya, maka daerah berwenang mengatur sendiri urusan rumah tangganya, termasuk dalam kewenangan membentuk peraturan daerahnya. Terlebih lagi dengan adanya pasal 18B UUD yang mengakui adanya pengakuan terhadap kekhususan daerah, maka menjadi dasar konstitusional dari pemberlakuannya otonomi khusus, sehingga daerah lain yang bukan termasuk daerah istimewa dapat menerapkan perda syariah. Penerapan syariat Islam juga sebagai konkretasi dari sila pertama Pancasila, tetapi harus memperhatikan asas-asas lain dalam Pancasila, seperti asas semangat kerukunan, asas kepatuhan, dan asas keselarasan. Sedangkan penerapan perda syariah harus tetap menjaga keharmonisan sistem hukum nasional yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.